kerusakan alam dan lingkungan serta ekosistem di wilayah Kabupaten. Deforestasi atau hilangnya tutupan hutan dan Dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penambangan batu bara di Kalimantan Tengah. Komisi 12 DPR RI akan memanggil perusahaan tambang batu bara di Ketika kita melihat pertumbuhan ekonomi diukur lewat PDB dan menjadi indikator utama kemajuan negara. Di sisi lain, industrialisasi dan urbanisasi mengakibatkan emisi gas rumah kaca, polusi, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Inilah dilema besar yang kami akan kaji pada hari ini, pembangunan berkelanjutan dan kerusakan lingkungan. Pada tahap awal pembangunan, tekanan lingkungan meningkat karena teknologi boros energi. Namun setelah pendapatan atas tercapai, kualitas lingkungan membaik akibat dari transformasi dari sektor jasa dan kesadaran masyarakat serta kapasitas dari pemerintah. Hal ini dibuktikan oleh Jerman, Swedia, dan Norwegia. Nah, adapun dampak industri tambang. Tambang memberi kontribusi ekonomi besar, tetapi manfaatnya timbang kemiskinan di daerah sentra tinggi dan serapan kerja kecil. Lingkungan rusak parah, hutan hilang luas, Indonesia peringkat 1 deforestasi tambang dan cadangan terbatas. Nah, model ini tidak berkelanjutan. Green economy didefinisikan UNEP sebagai perekonomian rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan inklusi sosial. Sedangkan UNSTAD menekankan secara aspek keberlanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup tanpa melampaui batas lingkungan. Sehingga konsep ini melahirkan green job di sektor energi, transportasi, dan limbah, serta green finance yang mencakup kredit hijau, kualitas hijau. Di Sumatera Selatan, peta jalan Green Jobs diarahkan pada 3 sektor unggul yang berbasis potensi lokal. Yang pertama, revolusi bioenergi memanfaatkan limbah sawit sebagai sumber energi biomasa yang membuka peluang bagi teknisi pembangkit listrik untuk mengelola dan memelihara instalasi pengolahan limbah menjadi energi. Yang kedua, lahan bekas tambang yang kritis ditransformasikan menjadi kawasan produktif melalui pembangunan PLTS, terapung dan program restorasi lahan, sehingga menciptakan peran baru bagi tenaga ahli di bidang instalasi panel surya serta teknisi rehabilitasi ekosistem. Nah, yang ketiga, ekosistem transportasi sungai berbasis listrik dikembangkan dengan membangun versi perahu motor tradisional menjadi perahu bertenaga baterai, yang dimana membutuhkan mekanik spesialis konversi dan teknisi perawat sistem kelistrikan, sehingga sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan, akan tetapi juga membangun ketahanan energi lokal sekaligus memulihkan kualitas lingkungan yang telah rusak akibat aktivitas pertambangan. Nah, sekarang kita masuk ke analisis pembangunan berkelanjutan dan kerusakan lingkungan. Ada 3 masalah utama dalam pembangunan keberlanjutan dan juga kerusakan lingkungan. Yang pertama, kegagalan pasar. Kerusakan lingkungan itu tidak secara otomatis masuk dalam kalkulasi profit perusahaan. Yang kedua, ketimpangan. Investasi besar itu secara tidak langsung ataupun tidak secara otomatis itu masuk ke dalam mengikuti proses pensejahteraan masyarakat. Yang ketiga, lemahnya implementasi. Undang-undang sudah ada, AMDAL sudah ada, RTWN sudah ada, namun angka pencemaran dan deforestasi masih tinggi karena tumpang tindih antara regulasi dan partisipasi publik. Rekomendasi kebijakan dan tata kelola yang berkelanjutan. Ada 4 rekomendasi kebijakan tata kelola yang berkelanjutan. Yang pertama, revisi Undang-Undang Merbat dan memperketat perizinan yang sesuai yang direkomendasikan setara institut dan Manbat Perpres nomor 60 tahun 2023 tentang strategi pembangunan nasional dan HAM. Yang kedua, terapkan prinsip polluter pays. Yang ketiga, dorong investasi ekonomi terbarukan melalui intensif fiskal, kurangi subsidi bahan bakar fosil. Yang keempat, perguruan tinggi menyusun kurikulum green economy. Nah, secara keseluruhan, ekonomi berkelanjutan dan kerusakan lingkungan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ekonomi berkelanjutan berbicara tentang upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir kerusakan lingkungan, sedangkan kerusakan lingkungan adalah akibat dari eksploitasi sumber daya secara berlebihan.
Dengan menerapkan prinsip keberlanjutan, kita dapat memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus menjaga bumi kita untuk generasi yang akan datang. Terima kasih.